Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku jemaah duhur yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah dengan tiada henti-hentinya kita memuji Allah dengan sebanyak-banyak pujian, diiringi dan rasa syukur kita yang tak pernah putus atas segala nikmat dan rahmat Allah yang telah kita terima sampai dengan hari ini. Subhanallah, tidak terhitung jumlah nikmat dan rahmat Allah yang sudah kita terima. Sebagai ilustrasi, demikian bernilainya, demikian berharganya nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada seorang kaya raya, seorang konglomerat misalnya datang kepada kita ingin memberi kita sebuah rumah yang luasnya 2 hektar. Di rumah itu lengkap dengan kolam renangnya, mobil mewahnya sudah tersedia 3 unit. Semua fasilitasnya lengkap. Tapi satu yang dia minta, bolehkah saya minta satu saja mata Anda, biji mata Anda? Saya kasih Anda rumah ini yang harganya 10 miliar dengan satu biji mata. Saya yakin kita semua akan menolak. Ini adalah gambaran sederhana betapa mahal dan bernilainya nikmat dan rahmat Allah yang ada di tubuh kita ini, tidak ternilai. Lantas sebagai hamba, sebagai makhluk yang nyawanya berada dalam genggaman Allah, yang hidupnya, yang kebahagiaannya sangat bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seharusnya kita bersikap dalam menjalani hidup ini? Di dalam ayat yang kami bacakan tadi dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Kata Allah, carilah apa yang telah diberikan Allah kepadamu untuk kebahagiaan akhiratmu. Artinya rezeki, kesehatan, kesempatan, ketampanan, kecerdikan yang telah diberikan Allah kepada kita, kita manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk meraih kebahagiaan akhirat. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan lupa kebahagiaan duniamu. Artinya ada keseimbangan, ada equilibrium antara kebahagiaan akhirat dan kebahagiaan dunia. Tetapi saudara-saudaraku sekalian, jangan lupa bahwa antara akhirat dan dunia ini bukan yang namanya berimbang, itu bukan 50-50, bukan. Ingatlah, kalau kita diberi usia sepanjang-panjang dunia ini mungkin 80 tahun, 85 tahun gitu usia kita. Tetapi kita hidup di akhirat tidak ada batasannya, tidak ada akhirnya. Kita akan hidup kekal abadi selama-lamanya. Lantas apakah kita akan memformulakan 50-50? Tentu sangat naif, saudaraku sekalian. Oleh sebab itu ayat ini benar-benar memberikan kesadaran kepada kita bahwa kebahagiaan akhirat harus kita utamakan daripada kebahagiaan dunia. Banyak di antara kita yang menghabiskan seluruh potensinya, seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mengejar keberhasilan dunia.
Padahal semua itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Boleh jadi kita mendapat proyek besar yang nilainya triliunan, kemudian kita menang dalam tendernya, tapi yakinlah bahwa itu belum pasti apakah proyek itu nanti akan berhasil atau tidak. Itu semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mengejar akhirat, kita benar-benar meyakini bahwa kebahagiaan akhirat adalah kebahagiaan hakiki yang harus kita tuju, yang harus kita peroleh dengan mengorbankan seluruh potensi yang kita miliki, seperti firman Allah tadi, harta kita infakkan di jalan Allah, ilmu kita amalkan untuk mencerdaskan orang lain, dan sebagainya, insya Allah itu satu yang pasti, karena Allah telah menjanjikan di dalam surah An-Nisa ayat 134, Allah itu berfirman yang artinya sebagai berikut: barang siapa yang menghendaki pahala di dunia, maka sesungguhnya dia akan merugi. Artinya orang yang hanya di dunia saja, dia akan mati-matian di dunia saja, sesungguhnya orang itu dalam keadaan merugi. Karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di dalam sebuah hadis juga Rasulullah berfirman, laisa bi khiyarikum man taraka dunyahu li akhirati wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'a. Kata Rasul, bukanlah yang terbaik di antara kamu orang yang mengerjakan dunianya dan melupakan akhiratnya. Dan bukan pula yang terbaik di antara kamu orang yang mati-matian mengejar akhiratnya tapi melupakan dunianya. Hatta yusiba minhuma jami'a, sampai kalian dapat mengkombinasikan secara harmonis kedua kepentingan ini, yaitu akhirat dan dunia. Bahkan firman Allah tadi juga mengisyaratkan justru kita disuruh kejar akhirat dulu, baru kita mengejar dunia. Kalau kita lihat hadis ini, kita teringat akan sebuah riwayat yang di dalam riwayat hadis Rasulullah juga, bahwa ada seorang wanita yang dilihat oleh tetangganya, kemudian tetangga ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasul, aku lihat wanita itu demikian bagus ibadahnya, puasa sunnahnya tiada putus, sholat malamnya terus bersambung, infak dan sedekahnya tiap hari mengalir, apalagi sholat fardunya ya Allah, ya Rasul, tetapi tetangganya tidak aman dengan kata-katanya. Dia selalu mengusik tetangganya dan kalimat-kalimat dikeluarkan dari mulutnya. Rasulullah bersabda, orang itu di neraka tempatnya. Jadi betul kata hadis tadi, bukanlah yang terbaik di antara kamu orang yang mati-matian mengejar akhirat tapi melupakan dunia. Makanya dalam nasihat agama kita adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Kita harus menjaga hubungan dengan Allah dan juga menjaga hubungan dengan sesama manusia. Di dalam surah Ali Imran ayat 112 Allah juga berfirman, duribat alaihimus sillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpa kehinaan dimanapun orang itu berada, sampai dia menjaga hubungannya dengan Allah dan menjaga hubungannya dengan sesama manusia. Saudaraku, marilah kita berhati-hati dalam hidup ini. Marilah kita teliti semua apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, baik berupa harta benda, keluarga, anak-anak yang sehat, kepintaran, kecerdasan, dan kemampuan. Mari kita baktikan, kita niatkan, kita dermakan untuk kepentingan akhirat kita. Kita belanjakan karena Allah untuk mengejar kebahagiaan akhirat kita. Jangan terlalu mati-matian. Kita berangkat pagi jam 5, sudah berangkat ke kantor, pulang jam 10 malam, mati-matian kita mengejar dunia ini. Bisa jadi di antara waktu itu salat fardu kita ada yang terlewat, ada yang terloncat. Bisa jadi juga ada kita berkelakar, mulut kita salah berucap. Mari kita berhati-hati, mari kita tanamkan dalam benak kita masing-masing bahwa satu tujuan kita, satu target kita yang paling utama adalah kebahagiaan akhirat. Ada satu perusahaan di Indonesia ini yang pernah mencanangkan satu misinya,
Satu visinya, jadi vision dari perusahaan ini katanya satunya adalah mati masuk surga. Jadi pernah satu perusahaan besar di Indonesia ini yang masuk dalam 500 Fortune itu mencanangkan visinya buat dia itu mati masuk surga. Ini penjabarannya sangat luas sehingga kinerja karyawan-karyawannya itu sangat bagus, dan berturut-turut selama beberapa tahun perusahaan ini masih tetap perusahaan dan kinerja terbaik dan diakui secara global di dunia. Dan ini ketika perusahaan ini masuk dalam daftar 500 perusahaan terbaik di dunia, di Asia itu baru hanya ada 2. Satu dari Indonesia dan satu dari Jepang. Sementara dari Malaysia, dari Filipina, dari Hong Kong, dari Taiwan belum ada. Ini mengapa? Karena visi yang dicanangkan adalah mati masuk surga. Berarti kebahagiaan akhirat yang dipentingkan. Untuk mencapai kebahagiaan akhirat tentu saja dunia kita harus bagus, harus teratur, harus jujur, ikhlas dan sebagainya. Saya rasa demikian saudaraku yang dapat kami sampaikan. Marilah kita canangkan hidup kita adalah hidup yang berimbang, hidup yang harmonis antara kepentingan dunia wal akhirah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, wabil khusus bagi diri kami sendiri. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.